Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi untuk kita semua. Nama saya Nisha Angelita dari kelas 10 MIPA. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang vektor. Ya, vektor. Ya, jadi ini beberapa subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada konsep, definisi, dan notasi vektor. Kemudian ada resultan vektor, metode penjumlahan vektor, dan terakhir ada tabel trigonometri sin kostan. Kita akan masuk ke konsep. Apa sih vektor itu? Vektor adalah besaran fisis yang memiliki besar dan arah. Dalam ilmu fisika, besaran yang termasuk vektor diantaranya perpindahan, gaya, percepatan, kecepatan, dan momentum. Terus ada definisi. Sebuah vektor digambarkan oleh sebuah anak panah. Panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor, sedangkan arah anak panah mewakili arah vektor. Notasi atau simbol sebuah vektor dapat menggunakan satu atau dua huruf tanda panah di atasnya, misalnya A atau AB dengan huruf besar. Gambar di samping menunjukkan beberapa vektor dengan notasi titik A yang disebut titik pangkal dan titik B disebut ujung vektor. Terus ada besar vektor. Besar vektor dapat ditulis dengan beberapa cara, diantaranya dengan memberi tanda mutlak atau dicetak miring tanpa ditebalkan. Sebagai contoh, besar vektor A ditulis mutlak A atau A, dan besar vektor B ditulis mutlak B atau B. Arah sebuah vektor dinyatakan oleh sudut tertentu terhadap arah acuan tertentu. Umumnya sudut yang menyatakan arah sebuah vektor dinyatakan terhadap sumbu X positif. Oke, kita lanjut ke resultan vektor. Resultan vektor adalah hasil dari penjumlahan dua atau lebih dari sebuah vektor. Terdapat beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mencari resultan vektor, diantaranya metode grafis, metode analisis vektor, atau metode uraian. Oke, pertama kita ke metode grafis. Beberapa vektor dapat dijumlahkan menjadi sebuah vektor yang disebut resultan vektor. Dengan penjumlahan secara grafis, resultan vektor dapat diperoleh dengan beberapa metode, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Dan untuk mengetahui jumlah dua buah vektor dapat menggunakan metode jajar genjang. Pada metode jajar genjang terdapat beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Vektor pertama misalnya A, dan vektor kedua misalnya B, digambar dengan titik-titik pangkalnya yang berimpit seperti ini. Sebuah jajar genjang digambar dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya. Resultan kedua vektor adalah diagonal jajar genjang dengan titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor tersebut. Di sini. Selain dengan metode jajar genjang, dua buah vektor juga dapat dijumlahkan dengan metode segitiga. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Vektor pertama misalnya A digambarkan sesuai dengan besar dan arahnya. Vektor kedua misalnya B digambarkan dengan pangkalnya yang berimpit dengan ujung vektor A. Titik pangkal vektor A dihubungkan dengan ujung vektor B dengan gambar anak panah sehingga terbentuk sebuah vektor baru A plus B atau yang disebut dengan resultan vektor R. Terakhir ada metode poligon, dapat digunakan untuk menjumlahkan dua buah vektor atau lebih. Metode ini merupakan pengembangan dari metode segitiga. Misalnya terdapat tiga buah vektor yaitu A, B, dan C. Maka cara menjumlahkan dengan metode poligon dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti berikut ini. Vektor pertama yaitu A. Vektor kedua yaitu vektor B. Vektor B digambar dengan pangkalnya berimpit dengan vektor A. Vektor ketiga yaitu vektor C, juga digambar dengan pangkalnya yang berimpit dengan vektor B. Resultannya dapat dicari dengan menghubungkan pangkal vektor pertama dan ujung vektor terakhir. Kita lanjut ke selisih vektor. Penghitungan selisih vektor atau disebut juga dengan pengurangan vektor pada prinsipnya sama dengan penjumlahan vektor. Hanya saja di selisih vektor penjumlahannya dilakukan dengan vektor negatifnya. Contoh dari selisih vektor atau pengurangan vektor adalah R sama dengan A kurang B atau R sama dengan A plus min B.
Hal ini menunjukkan bahwa selisih antara vektor A dan B adalah hasil penjumlahan dari vektor A dan min B. Dengan min B adalah vektor yang berlawan arah dengan B, tetapi nilainya sama dengan B. Perhatikan gambar yang ada di sini. Penjumlahan vektor dengan cara analitis merupakan penjumlahan menggunakan perhitungan rumus. Penggambaran vektor kadang-kadang diperlukan, namun skalanya tidak perlu tepat karena nantinya rumus yang akan digunakan. Penggambaran vektor pada metode analitis ini hanya diperlukan untuk membantu memahami persoalannya saja. Ada dua, yaitu penjumlahan dua vektor yang saling tegak lurus dan penjumlahan dua vektor yang mengapit sudut. Penjumlahan dua vektor yang saling tegak lurus. Jika dua buah vektor A dan B yang saling tegak lurus seperti terlihat pada gambar ini, maka akan menghasilkan vektor resultan R yang besar diperoleh menggunakan dalil Pythagoras, yakni sebagai berikut. R sama dengan akar dari A pangkat 2 plus B pangkat 2 dengan arah kan min 1 B per A terhadap arah A dengan catatan vektor B searah sumbu min Y dan vektor A searah sumbu X. Kita lanjut ke metode analitis. Yang kedua, penjumlahan dua vektor yang mengapit dua sudut. Dua buah vektor A dan B yang satu sama lain mengapit sudut seperti yang diperlihatkan pada gambar, maka dengan menggunakan metode tiga genjang dapat diperoleh resultannya seperti pada gambar yang kedua. Sehingga untuk mencari besar resultannya dapat digunakan persamaan berikut ini. R sama dengan akar dari A pangkat 2 plus B pangkat 2 tambah 2AB cos 0. Arah resultan dapat ditentukan menggunakan aturan sinus seperti berikut ini. R per sin 0 sama dengan A per sin A sama dengan B per sin B. Dengan 0 adalah sudut antara vektor A dan B. A adalah sudut antara vektor A dan resultan R. B adalah sudut antara B dan resultan R. Sedangkan A dan B adalah besar masing-masing vektor. Sementara itu untuk menghitung nilai selisih antara vektor A dan B digunakan persamaan untuk mencari besar resultan di atas dengan mengganti menjadi 180 kurang karena cos 180 derajat kurang 0 sama dengan min cos, sehingga diperoleh persamaan seperti berikut ini. R sama dengan akar dari A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan 2AB cos 2. Lanjut ke penguraian vektor. Dalam beberapa kasus seringkali ada penjumlahan beberapa vektor yang lebih dari dua buah. Secara grafis, metode yang digunakan adalah metode poligon, seperti yang telah disinggung sebelumnya. Namun secara analitis, cara menentukan besar dan arah vektor resultannya adalah dengan menggunakan metode uraian yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Menjumlahkan sebuah vektor dapat dilakukan dengan menguraikan setiap vektor menjadi komponen-komponennya ke sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesian. Misalnya terdapat 3 buah vektor A, B, dan C terletak pada koordinat kartesian seperti terlihat pada gambar berikut ini. Cara menjumlahkan vektor-vektor tersebut dengan metode uraian dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, menguraikan masing-masing vektor menjadi komponen-komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menjumlahkan semua komponen pada sumbu X menjadi Rx dan semua komponen pada sumbu Y menjadi Ry atau resultan Y. Berdasarkan gambar penguraian di atas diperoleh Rx sama dengan Ax plus Bx plus Cx sama dengan A cos 1 plus B cos 2 plus C cos 3. Ry sama dengan Ay plus By plus Cy sama dengan A sin 1 B sin 2 plus C sin 3. Faktor resultan hasil penjumlahan tersebut diperoleh dengan menjumlahkan komponen vektor Rx dan Ry dengan dalil Pythagoras. R sama dengan akar dari Rx pangkat 2 plus Ry pangkat 2 dengan arah target arctan Ry per R. Masuk ke materi terakhir, yaitu tabel trigonometri sin kosan. Masuk ke definisinya dulu. Trigonometri adalah cabang dalam ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara panjang dan sudut pada segitiga. Sin atau sinus adalah perbandingan panjang dalam sebuah segitiga antara sisi depan sudut
dengan sisi miringnya, Y per Z. Kosinus adalah perbandingan panjang dalam sebuah segitiga antar sisi samping sudut dengan sisi miringnya, X per Z. Dan tangan adalah perbandingan panjang dalam sebuah segitiga antara sisi depan sudut dan sisi sampingnya, Y per X. Seperti ini. Saya akan memberikan satu contoh untuk menghafal nilai perbandingan trigonometri pada sinus. Ketikkan bilangan berikut. 1/2 akar 0, 1/2 akar 1, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1/2 akar 4. Bilangan di atas mempunyai pola yang berturut naik, dan bilangan di atas kita pindahkan pada tabel perbandingan trigonometri untuk sinus menjadi seperti berikut. Dari tabel di atas kita peroleh sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan setengah, sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3, terakhir 90 derajat sama dengan 1. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap materi yang saya berikan dapat bermanfaat, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.